Ustadz mohon sarannya bagi kami yang sudah lama ngaji agar tetap rendah hati dan selalu merasa haus ilmu. Kita harus tahu bahwa jaminan mati husnul khatimah itu tidak kita miliki. Jaminan mati husnul khatimah tidak kita miliki. Masing-masing dari kita semuanya tanpa terkecuali, semua yang hadir di sini tanpa terkecuali itu memiliki peluang untuk su'ul khatimah. Sekalipun sudah lama ngaji, Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah, hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira'un, fayasbiqu alaihi al-kitabu faya'malu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha." Atau kama qala sallallahu. Ada jenis-jenis manusia, kata Rasul, yang menghabiskan umurnya untuk beramal amalan ahli surga. Amal soleh. Kelihatannya soleh. Sampai jarak antara dia dengan kematian tinggal 1 jengkal saja. Alias besoknya mau mati. Fayasbiqu alaihil kitabu. Akan tetapi takdir Allah berbicara lain. Faya'malu bi'amali ahlin nar. Terjerumus kepada perbuatan dosa. Sebelum meninggalnya, fayadkhuluha. Masuk neraka. Padahal umurnya apa? Diisi dengan amalan-amalan yang kelihatannya amal soleh. Ustadz, apa itu tidak bikin kita ngeper? Justru ketika kita tahu seperti itu, kita menjadi tidak sombong dengan apa yang kita dapatkan. Yeah. Tidak memandang sebelah mata orang-orang yang saat ini belum ngaji. Tidak meremehkan orang yang baru awal-awal ngaji. Yeah. Karena tidak ada jaminan kita yang sudah lama ngaji bakalan meninggal dalam keadaan tetap ngaji. Dan tidak ada jaminan bahwa orang yang sekarang belum ngaji nanti sampai matinya nggak ngaji. Bisa jadi kebalik. Yang sudah lama ngaji sebelum meninggalnya dia meninggalkan ngaji. Dia tinggalkan ilmu tersebut. Sehingga na'udzubillahi min dzalik sebelum meninggalnya dia seperti orang awam lagi. Sedangkan orang awam tadi justru mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum meninggalnya dia tekun beribadah sampai meninggal dalam keadaan dia ngaji dan istiqomah dan masuk surga. Pemicu orang su'ul khatimah di akhir padahal jalan hidupnya kelihatannya baik, salah satunya adalah sombong. Sudah belajar, semakin banyak belajar semakin sombong. Itu salah satu pemicunya. Dan orang-orang yang ibadah, semakin banyak ibadahnya, ngaji ibadah bukan? Ibadah. Semakin banyak ngajinya, semakin sombong. Orang ini tidak paham arti ibadah. Bahkan bisa dikatakan dia gagal memahami ibadah itu apa. Inti dari ibadah itulah merendahkan diri di hadapan Allah. Itu intinya. Jadi kalau orang beribadah semakin banyak ibadah bukan semakin rendah tapi semakin sombong, berarti dia gagal dalam beribadah. Makanya para ulama kita dahulu mengatakan, aku ini lebih senang gak tahajud malam hari karena kecapean, ngantuk ya, gak bangun malam hari, pagi harinya nyesel. Aku lebih senang kondisi seperti itu dibandingkan ketika malam hari bisa tahajud tapi pagi harinya sombong. Ini bukan dalam rangka untuk meremehkan sholat tahajud, enggak. Akan tetapi ini menunjukkan betapa dalamnya pemahaman ulama tadi. Jadi lebih baik saya ini malamnya ya enggak bangun tapi pagi harinya nyesel
rendah diri, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih senang kondisi seperti itu dibandingkan kalau malamnya bisa tahajud, paginya apa? Sombong, anas malam tahajud. Hebat kan? Orang yang seperti ini jauh dari taufik Allah Subhanahu wa taala.